البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-haditsus salisa asyar ba'dal mi'atain, 213. Haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas radhiyallahu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Anas, Nabi bersabda, idza na'asa ahadukum fis shalah, apabila salah seorang dari kalian itu mengantuk di dalam salatnya, falyanam, maka hendaknya dia tidur, hatta ya'lama ma yaqra, sehingga dia mengetahui apa yang dia baca. Baik, ini masih masuk dalam bab yang di atas, masalah bahwasanya tidur itu memang membatalkan wudu. Intinya pembahasannya di situ. Baik. Di sini Bukhari meriwayatkan dari Abu Ma'mar, beliau adalah Abdullah bin Amr. Beliau adalah Amr bin Abdillah, terbalik. Amr bin Abdillah al-Basri, siqatun sabtun, sahihul kitab. Ya, beliau namanya Amr bin Abdillah. Kalau haddatsana Abdul Waris, ini Abdul Waris bin Sa'id. Beliau adalah Abdul Waris bin Sa'id Al-Kufi. Tayyib, siqah, sahabat. Apa tadi? Abu Ma'mar namanya Amr. Abu Ma'mar Amr. Kenapa? Di situ bilang apa? Abdullah bin Amr. Tayyib, mungkin hafalan anak yang terbalik. Kalau memang di situ adalah Abdullah bin Amr, ya sudah kita ikuti di situ. Mungkin anak yang terbalik. Abu Ma'mar. Oh, itu masalah mudhof ilaih majrur, ya, Abu Ma'mar. Berarti apa? Abdullah bin Amr, ya, tayyib. Tidak disebutkan banyak-banyak tentang biografi beliau, tapi siqatun sabtun, beliau sahihul kitab. Adapun Abdul Waris, beliau adalah Abdul Waris bin Sa'id Kufi, siqah. Tayyib. Kunyahnya anda tak ingat beliau kunyahnya siapa di situ. Tayyib. Qala haddatsana Ayyub, beliau adalah Abu Bakar Ayyub bin Abi Tamimah, Abu Tamimah Kaisan, Ayyub bin Kaisan As-Sakhtiyani Al-Basri, siqatun imam faqih. An Abi Qilabah, Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri, siqatun imam sunni. Tayyib. Demikian pula Ayyub. An Anas bin Malik, ma'ruf ya, terulang-ulang, Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Khazraji Al-Madani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum fis shalah, apabila salah seorang dari kalian itu mengantuk di dalam salatnya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz dalam riwayat yang lain ada tambahan falyan sharif, hendaknya dia berpaling dari salatnya, yaitu jangan dilanjutkan. Kemudian dikatakan di sini falyanam, hendaknya dia tidur. Jadi bukan tidur di dalam sholatnya, tapi pergi aja, jangan tetap di dalam soft tidur. Pergi aja, balik dulu. Hatta ya'lama ma yaqra, sehingga dia mengetahui apa yang dia baca. Ini kata para pensyarah menunjukkan kalau ngantuknya sedikit dan dia masih tahu apa yang dia baca, maka ini tidak diperintahkan untuk membatalkan sholatnya. Lanjutkan saja karena dia masih mengetahui apa yang dia baca, akalnya masih ada walaupun tidak sampai 100%. Apa itu, baterainya masih ada lah walaupun tidak sampai 90% nih baterai dan sebagainya itu. Kemudian Al-Hafidz menukilkan dari ucapan sebagian ulama bahwasanya dohir dari hadis ini berbicara tentang sholat malam, yaitu kalau ngantuk ya sudah tidur. Karena kalau sholat yang selain sholat malam, sholat wajib, tidak ada tempat untuk tidur. Tapi ini dibantah oleh Al-Hafidz, yaitu apa? Mungkin saja seseorang itu letih sehingga mungkin menjelang zuhur dia tidur,
atau sudah adzan ternyata dia sangat keletihan, dia tidur dahulu. Untuk waktu-waktu yang masih memungkinkan untuk tidur, yang penting tidak sampai keluar dari waktu, kata beliau. Masih ada waktu untuk sholat kalau dia sudah menyelesaikan tidurnya. Yang penting berarti apa? Berjaga-jaga, jangan sampai terlewat. Pasang alarm. Ya, pasang alarm dan semacam itu, betul. Jika dia solat jadi apa ni makmum, itu dia dah tentu. Itu Jadi berhenti tidur dulu. sebaiknya begitu, asalkan situasinya macam tadi. Kecuali kalau gitu terkejut, kemudian ngantuknya hilang, alhamdulillah. Ngantuknya hilang, lanjutkan aja. Belum sampai batal insya Allah karena mudah untuk tersadar. Kecuali kalau yang sujud tu tidur. itu banyak ya. Iya, ada yang tak bangun-bangun karena tidur sholat malam waktu tarawih. Itu mungkin gangguan setan biar kita melemah, kita menguap itu. Kalau betul berhenti tidur. Itu lebih baik tidur dulu, ya. Inti pembahasannya sama dengan hadis sebelumnya, maka insya Allah kita langsung masuk aja kepada hadis yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi kalau maknanya dia tidur, mana bakal dengan dia kemudian sholatnya sama. Mana ini mengantuknya tidur ya, membatalkan wudhu. Kalau sampai mengantuk, kalau sampai hilang akal ya wudhu lagi. Sholatnya yaitu dia batal, wudhunya batal kalau sampai hilang akal. Tidurnya tidur yang memang tidur mustaghrib, ya betul-betul melenakan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya yang diinginkan di dalam sholat itu bukan hanya bentuknya rukuk, sujud, berdiri, duduk, bukan. Tetapi yang diinginkan memang dia mengetahui apa yang dia baca. Karena dia betul-betul sedang bicara dengan Allah, dituntut kekhusyuan. Di antara bentuk kekhusyuan dia memperhatikan apa yang tengah dia baca, dia memahami isinya dan merasakan keagungan Allah. Tatkala seperti hal ini dihalangi oleh kantuk, dihalangi oleh tidur, maka sholatnya, hikmah sholat akan luput. Maka disuruh untuk tidur dulu aja, sehingga nanti waktu sholat, ketika tiba waktunya untuk sholat yang berikutnya, bukan berikutnya maksudnya masuk waktu berikutnya, tapi kesempatan yang berikutnya dia sudah segar kembali, mampu memenuhi kewajiban-kewajiban dalam sholat, yaitu sholat dengan khusyuk. Makanya para pensyarah mengatakan ini dalil tentang wajibnya khusyuk di dalam sholat. Sampai-sampai demi mendapatkan kekhusyuan, Nabi memerintahkan untuk orang itu meninggalkan sholat. Ini aneh, demi khusyuk disuruh meninggalkan sholat. Bagaimana itu? Agar dia tidur lebih dahulu daripada dohirnya sholat tetapi ternyata dia tidak sadar apapun. Menunjukkan yang terpandang di sisi Allah adalah sholatnya itu sholat yang akalnya ada, bukan yang akalnya sedang hilang dan sebagainya. Kalau akalnya sudah tak mampu, disuruh tidur lebih dahulu. Dan ini adalah bagian dari rahmat Islam. Kita masuk ke yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Iya. Al-Babur Rabi' wal Khamsun, bab yang ke-54. Untuk yang di atas tadi ada kemungkinan karena terkadang para ulama berpindah-pindah, semua sanadnya itu adalah Basriyun. Makanya Al-Hafidh mengatakan Basriyun, walaupun mungkin Abu Ma'mar juga pernah di Kufah dan sebagainya. Al-Hafidh mengatakan ini semuanya Basriyun. Abu Ma'mar juga dianggap sebagai Basri. Bab al-wudhu'i min ghairi hadas, berwudhu tanpa adanya hadas. Berarti bagaimana? Dijelaskan oleh Al-Hafidh. Di sini Imam Bukhari membahas tentang disunahkannya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu, walaupun dia tidak batal, tapi saya mau sholat lagi, saya wudhu lagi. Ini mustahab, tidak sampai wajib, ini mustahab. Al-Hafidh sebelum masuk ke pembahasan hadisnya, beliau bicara sangat panjang, mengatakan ini kembalinya kepada firman Allah Ta'ala, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Apabila kalian berdiri untuk sholat, maka berwuduklah secara kesimpulannya. Dan ini pembahasannya telah dilewati, kata beliau, telah dilewati di awal-awal kitab ini. Namun beliau bahas lagi panjang lebar.
yaitu sebenarnya memperbaharui wudu itu wajib atau tidak, ini diperselisihkan oleh para ulama dahulunya. Karena dohir ayatnya menunjukkan wajib, setiap kali mau sholat maka wudhulah. Karena apa? Ayat mengatakan demikian. Idza qumtum, kita tahu idza ini adalah ismu syartin. Kita tahu sigot syarat itu menunjukkan pengulangan. Setiap kali Anda mau begini maka berwudhulah, berarti memang ini terulang. Setiap kali mau sholat wajib wudhu. Sebagian ulama mengatakan ayat tadi sudah dihapuskan dengan dalil yang lain yang mana Nabi mencontohkan terkadang menggabungkan beberapa sholat tanpa wudhu. Yang lain mengatakan ini tidak mansuh, tetapi maksudnya adalah idza qumtum ila sholati muhdisin. Apabila kalian berdiri untuk sholat dalam keadaan kalian sudah batal, baru wajib berwudu. Jadi ada lafaz muhdisin sebagaimana yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir dan juga Ibnu Katsir dan yang lain-lain. Yang lain mengatakan yaitu ayat ini ada perinciannya, yaitu apabila kalian berdiri untuk sholat dalam keadaan berhadas kalian wajib berwudu. Apabila kalian berdiri untuk sholat dalam keadaan masih punya wudhu, disunnahkan wudhu lagi. Jadi perintahnya perintah mustahab, tidak sampai wajib. Kemudian kata beliau telah terbentuk ijma setelah itu bahwasanya memperbaharui wudhu tanpa adanya hadas ini mustahab, tidak sampai wajib. Ada yang mengatakan wajib dan ini terbantahkan dengan dalil-dalil Rasulullah SAW. Setengah orang ini mengamalkan wudhu sepanjang masa batal di mana? Ya kalau batal memang wudhu lah. Maksudnya ada yang dalam manusia yang dia mengaku dia sentiasa berwudhu sepanjang masa. Karena itu bukan memberatkan. Dalam keadaan dia sudah batal gitu. Memang ada hadisnya itu untuk orang yang memang ingin mendapatkan keutamaan lebih. Rasulullah mengatakan apa itu la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidak ada yang memelihara wudu kecuali dia mukmin. Ini mustahab. Makanya setiap kali Rasulullah buang hajat kan berarti batal, langsung beliau berwudu. Bahkan tatkala dalam hadis Muhajir bin Qunfud tatkala tidak ada air, beliau tayamum. Ini menunjukkan dianjurkan bagi orang-orang yang punya semangat untuk selalu berwudu apabila hadas, sehingga dalam situasi apapun dia selalu suci. Ini memang kalau mampu bagus, memang ada hadisnya menyemangati itu. Yang tak mampu tak mengapa, seperti masalah puasa itu, puasa Daud. Kalau mampu alhamdulillah itu terbaik, kalau tak mampu tak mengapa. Ada orang wanita tapi kena selang ya? Iya. Tak boleh berdosa. Tak boleh. Kalau berdosa itu kita tidak ada pahala. Memang Nabi mengatakan itu kalau masalah puasa dahar la shoma, dinilai tidak berpuasa dia. Baik. Ini sekitar contoh. Ada amalan-amalan yang bagi orang yang bersemangat ada. Kalau ingin nilai lebih, baik. Ada dalilnya. Oh, kalau memang perkara-perkaranya ada dalilnya, itu contohnya itu tadi. Baik, sekarang di sini Imam Bukhari kita masuk ke hadisnya. Al-haditsul rabi'a asyar ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-214. Haddatsana Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf Al-Baikandi, beliau Abu Abdullah Al-Bukhari. Baik, sikhatun sabtun imam. Qala haddatsana Sufyan. Baik. Ini dohirnya Baikandi memang, yaitu apa? Ini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Walaupun ada khilaf, ada yang mengatakan ini Muhammad Yusuf Al-Firyabi. Sufyannya juga ada dua kemungkinan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Karena memang dua-duanya Muhammad bin Yusuf, baik yang Baikandi ataupun yang Firyabi sama-sama gurunya Bukhari. Dan Muhammad bin Yusuf dua-duanya sama-sama meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Makanya ada khilaf di antara para pensyarah. Hanya saja Al-Hafidz mengatakan kalau disebutkan secara mutlak maka dia adalah Al-Baikandi dari Ats-Tsauri. Iya. Dari Kufah. Iya, ini Kufi. Kalaupun ada ternyata yang diinginkan Bukhari bukan itu, tak masalah karena semuanya siqah, tak masalah, tidak mempengaruhi kualiti sanad. Sufyan Ats-Tsauri ma'ruf, beliau adalah Abu Sa'id, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri Al-Kufi, Amirul Mukminin. An Amr bin Amir tidak disebutkan kunyahnya, beliau Kufi. Ayo. Kufiyun Madani, Kufiyun Ansori. Baik.
Qala sami'tu Anasan, Anas Basri ma'ruf, telah kita lewati itu Anas bin Malik radhiyallahu an. Yaitu tahwilus sanad, sanadnya berpindah. Wa haddatsana Musaddad, ini yang sering kita lewati juga, Abdul Hasan Musaddad bin Musarhad bin Musarbil Al-Basri, ya. Satu-satunya pemilik nama dengan yang seperti itu di dalam kutubus sittah. Qala haddatsana Yahya, Musaddad dari Yahya, ini adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abu Sa'id, Amirul Mukminin fil hadits. An Sufyan Ats-Tsauri, ini kembali ke yang tadi, Sufyan Ats-Tsauri lagi. Qala haddatsani Amr bin Amir. Berarti Anda terkacaukan dengan ini tadi ya, Amr bin Amir. Kalau yang tadi Abu Ma'mar beliau siapa tadi? Amr bin Abdullah ya. Siapa? Abdullah bin Amr. Kacau. Abdullah bin Amr. Enggak, yang hadis sebelumnya 213. Ya, Abu Ma'mar adalah Abdullah bin Amr. Yang ini Amr bin Amir. Iya. An Anas, qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddu inda kulli shalah. Dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap kali salat. Ini umum. Boleh jadi setiap kali salat wajib. Walaupun tentunya waktunya agak panjang ya, antara subuh dengan duhur, gimana menjaga itu. Dan boleh jadi ini juga salat mustahab. Jadi dan ini yaitu mungkin sudah wudu untuk salat qabliyah subuh. Kemudian setelah itu tatkala mau iqamat beliau wudu lagi tatkala muadzinnya iqamat. Ini kata Al-Hafidz, memang dahulu kala di periode Madinah Nabi melakukan itu. Hanya saja tatkala Nabi kembali ke Mekah, kembali dalam artian Fathu Mekah, maka Nabi mencontohkan berwudu, satu kali wudu untuk sejumlah sholat. Lalu Umar bertanya, wahai Rasulullah, saya melihat Anda melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan, yaitu ma'ruf di kalangan sahabat, setiap kali sholat Nabi berwudu. Tapi tatkala tahun 8 Hijriah, ternyata beliau mencontohkan yang lebih ringan, satu wudu boleh untuk beberapa sholat. Berarti yang disebutkan oleh Anas ini adalah sebelum Fathu Makkah, Nabi selalu berwudu. Qultu, saya bertanya, kaifa kuntum tasnaun? Bagaimana dahulu Anda melakukannya? Yaitu kata Anas ditanya oleh Amr bin Amir, qala yujzi'u ahadanal wudu ma lam yuhdits. Sah, yujzi yaitu sah untuk salah seorang dari kita ini berwudu selama dia tidak berhadas. Ini menunjukkan bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi selalu wudu setiap kali sholat, kemudian beliau satu wudu untuk sejumlah sholat. Ini menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah mustahab. Setiap kali sholat berwudu ini mustahab, tidak sampai wajib. Makanya kalaupun dia meninggalkan itu, kata Anas, tetap sah sholatnya selama tidak berhadas. Boleh satu wudu untuk duhur dengan asar misalkan, yang penting tidak batal. Asar dengan maghrib dengan isya dengan subuh, kalau mampu misalkan, boleh saja. Seperti yang dipraktekkan oleh beberapa murid Anas bin Malik, yaitu Sulaiman bin Tarkhon. Selama 40 tahun beliau selalu wudu salat subuh dengan wudu salat isya. Memang hebat sekali beliau, Sulaiman bin Tarkhon. Mungkin beliau tidurnya di waktu yang lain. Dan tidur awal. Bangun jam. Tidur awal, kemudian mungkin salat isyanya di tengah malam, waktu yang terbaik. Boleh. Asal kuat. Kalau tak kuat pakai cara biasa aja. Dengar itu pun hebat. Ya memang. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ulama-ulama yang hebat. Mereka ni solat berjam-jam. Menghayati ayat Al-Quran. Betul.